Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir mengimbau masyarakat yang masuk dalam kategori zona merah agar melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Hingga kini jumlah pasien COVID-19 di Kota Kendari terus meningkat. Tercatat ada 5 pasien tambahan baru pada 19 Juli 2020. Untuk itu, Wali Kota Kendari mengimbau kepada masyarakat yang masuk dalam kategori zona merah agar melaksanakan salat Idul Adha di rumah masing-masing. Salah satu bentuknya kita mengizinkan itu hanya dilaksanakan di masjid, tidak dilaksanakan di lapangan terbuka. Ya, karena pertama pertimbangannya kenapa di masjid. Kalau di masjid itu kan jamaahnya terkendali. Ya, jumlah jamaahnya bisa diprediksi, bisa diperkirakan. Makanya kita juga menghimbau penyelenggara nanti itu berkoordinasi dengan Kemenak, melaporkan di Kemenak siapa penyelenggaranya, kemudian siapa yang bertugas, termasuk kita minta, makanya kenapa kita umumkan jauh-jauh hari, ini kan masih 14 hari ya pelaksanaan Idul Adha, mudah-mudahan waktu 14 hari ini bisa dimanfaatkan untuk pengurus atau penyelenggaranya nanti membuka meregistrasi. Kan misalnya kalau masjid lingkungan di kompleks katakan, kita berharap masyarakat kompleks itu saja yang sholat di situ. Jangan ada lagi eksodus atau migrasi dari luar. Nah, begitu harapannya, karena kan yang kita khawatir ini kalau ada orang baru masuk di lingkungan kita kan, kita nggak tahu datang dari mana, kondisinya seperti apa, jangan-jangan dia baru dari wilayah yang tingkat kasusnya tinggi, kemudian tiba-tiba masuk di lingkungan itu justru memberikan potensi penyebaran. Itu yang kita hindari. Zulkarnain menyebut, bagi daerah yang menyelenggarakan salat Idul Adha harus melaksanakan protokol kesehatan dan melaksanakan salat di rumah, ibadah bukan di lapangan. Data total masjid kita di Kendari kan 600 ya. Mungkin kalau dikurangi dengan zona merah yang mungkin kurang lebih ada 20% mungkin yang berkurang, jadi mungkin sekitar 400-an masjid itu kan sudah cukup banyak titik 400 masjid itu. Selama ini kan PHBI selama ini hanya mencatat 103 titik lokasi sholat Id selama ini ya. Sehingga kalau jumlahnya kita tambah menjadi 400 titik ini kan menjadi konsentrasinya menjadi terpecah. Jadi tidak numpuk di satu titik tertentu saja, sehingga kita harapkan dengan dari 100 menjadi 400, ini kan berarti 4 kali lipat jumlah titiknya. Harapannya ini mengurangi resiko. Untuk penyelenggaraan salat Idul Adha di Masjid Al-Alam, warga disediakan pendaftaran hingga 2 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Ya, seperti yang sekarang berlaku kan, sudah lihat kan di masjid-masjid, alhamdulillah sebagian besar, walaupun masih ada 1-2 yang mungkin karena kondisi atau apa belum full memenuhi protokol COVID, tapi coba saya tadi sudah 5 bulan baru tadi saya sholat Jumat di Masjid Al-Alam, sekaligus mau memantau melihat bagaimana pelaksanaan. Alhamdulillah saya tadi mengapresiasi pelaksanaan Jumat di Al-Alam, terjaga rapi, disiplin, tidak ada tetap jaga jarak, kemudian periksa suhu tubuh, kemudian didata, bahkan jamaah tadi yang kesana itu didata. Terus kemudian pelaksanaannya juga singkat, tidak lama, khutbahnya singkat, kemudian sholatnya juga tidak, dan setelah itu tidak ada salam-salaman. Saya mengamati betul tadi, itu luar biasa. Jadi kita berharap besok pelaksanaan Idul Adha seperti itu juga. Ya, bahkan tadi di Al-Alam saya dengar pengumumannya sudah membuka pendaftaran, artinya silakan masyarakat yang nanti mau sholat Idul Adha di sana itu bisa daftar lebih dulu. Ya, bahkan saya dengar tadi itu dibuka sampai H-2. Jadi setelah itu mereka close, kalau misalnya kapasitasnya sudah ini, mereka mungkin close. Dan saya harapannya begitu nanti. Kalau semua kita disiplin seperti itu, insya Allah lah, saya yakin kita tetap bisa ibadah dengan khusyuk, tapi juga bisa terhindar dari penularan COVID-19. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Mekdot TV melaporkan.